Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia, isinya dalam tanda petik bubarkan semangat pertempuran, untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Hostile V60 8 miles. Hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Hari Dharma Samudra yang diperingati setiap tanggal 15 Januari ditujukan untuk mengenang semangat para pahlawan yang gugur di pertempuran Laut Aru. Pertempuran ini terjadi setelah Insinyur Soekarno mencetuskan Operasi Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta 19 Desember 1961 yang bermaksud merebut tanah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Sejarah mencatat pertempuran Laut Aru antara Angkatan Laut Republik Indonesia melawan Belanda terjadi di perairan Maluku pada 15 Januari 1962. Dalam peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Dharma Samudra tersebut, Yosudarso gugur sebagai pahlawan bangsa. Peristiwa yang terjadi pada 15 Januari 1962 tersebut sejatinya mengerahkan 4 buah kapal berjenis motor torpedo boat buatan Jerman Barat, yaitu RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, RI Harimau, dan RI Singa yang melakukan misi menjalankan operasi senyap untuk mengintai kekuatan armada Belanda di sekitar Irian Barat. Namun RI Singa mengalami kerusakan mesin dalam perjalanannya menuju Irian Barat sehingga harus kembali. Kemudian ketiga kapal lainnya berhasil mendarat di Kaimana, Irian Barat. Tujuan akhir operasi tersebut adalah untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Dalam perjalanannya kembali ke markas di Makassar, ketiga kapal perang Indonesia tersebut dipergoki oleh 2 pesawat milik Belanda. Kedua pesawat itu langsung melaporkan keberadaan kapal perang Indonesia kepada Angkatan Laut Belanda yang tengah beroperasi di dekat perairan tersebut. Sehingga 3 kapal Angkatan Laut Belanda langsung mendekat dan menghadang kapal Indonesia di tengah Laut Aru. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Kapal milik Indonesia yang seharusnya dilengkapi dengan senjata torpedo tidak dapat membalas serangan dari militer Belanda karena senjata utama tersebut ditanggalkan untuk mengutamakan terangkutnya pasukan TNI Angkatan Darat yang siap bertempur. Ketidakseimbangan senjata pun terjadi, sehingga kapal-kapal Indonesia memutuskan untuk kembali dan menghindar. Namun pasukan Belanda tidak melepaskan begitu saja. Guna menyelamatkan 2 kapal lainnya, Komodor Yosudarso yang memimpin pasukan tersebut memutuskan kapal yang ditumpanginya, yaitu RI Macan Tutul, melakukan manuver untuk bergerak lurus menuju salah satu kapal Belanda, sehingga menjadi sasaran utama serangan dari kapal-kapal Belanda. Kapal RI Macan Tutul langsung dihantam serangan-serangan dari pasukan Belanda dan kemudian tenggelam. Komodor Yosudarso masih sempat menyampaikan pesan terakhirnya kepada 2 kapal lain melalui siaran radio. Sedangkan kedua kapal lainnya berhasil selamat. Dalam peristiwa itu, Komodor Yosudarso bersama 25 orang lain di kapal tersebut pun gugur di medan pertempuran dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Saat Yosudarso gugur dalam pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962, ia menjabat sebagai Deputi Operasi Kasal atau orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Setelah pertempuran itu, Insinyur Soekarno menetapkan hari tenggelamnya RI Macan Tutul sebagai Hari Dharma Samudra. Semangat perjuangan dan keberanian para pahlawan yang gugur di pertempuran Laut Aru tersebut dalam mengarungi samudra demi membela negara patut menjadi contoh dan diteladani oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, peringatan Hari Dharma Samudra juga diharapkan dapat mengobarkan semangat Indonesia sebagai negara maritim.